kontak tracing yang dijadikan indikator utama, mungkin Jakarta jadi buruk begitu. Jadi saya belum tahu indikator yang digunakan dari sisi penyebaran COVID maupun penularan COVID. Dari sisi penularannya akan terjadi kerumunan di Bali begitu. Artinya memang kita walaupun sudah mendapatkan vaksin tetap harus menggunakan masker dan juga mematuhi protokol kesehatan agar antibodi kita ini tetap selalu terjaga dan bisa menangkal virus-virus jahat seperti corona begitu ya Pak ya. Dan tadi betul. Saya sempat menyimak dari pernyataan dari Bapak di mana keterisian tempat tidur terutama di rumah sakit ataupun juga minimnya vaskes di berbagai daerah ini ternyata juga Pak, tadi pagi ada berita dari Kementerian Kesehatan yang memberikan penilaian dari penanganan COVID-19 untuk DKI Jakarta ini mendapatkan nilai E sebagai satu-satunya daerah yang mendapatkan nilai buruk. Karena kalau kita lihat dari keterisian tempat tidurnya hingga juga tracing-nya Pak. Ini pendapat Bapak, tanggapan Bapak ini seperti apa Pak? Ya, jadi menurut saya indikatornya belum jelas. Apakah itu indikator tes, kemudian indikator kontak tracing, kemudian indikator fasilitas pelayanan kesehatan sudah ada di zonasi risiko dari Satgas COVID begitu. Jadi menurut saya yang zona A, zona B, zona C kita tunggu press conference-nya sore ini begitu apa indikator yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan penilaian zona A, zona B, zona C, zona D, zona E begitu untuk indikator apa yang dinilai pada zonasi tersebut begitu. Saya belum clear banget dengan penilaian atau indikator yang digunakan. Kalau fasilitas pelayanan kesehatan sudah dinilai dalam zonasi risiko Satgas COVID begitu. Jadi sudah bagian kalau zona merah yaitu fasilitasnya akan juga jelek begitu. Jadi menurut saya di dalam zonasi merah ini termasuk zonasi fasilitas pelayanan kesehatan itu kemudian bahkan gampang sekali penuh begitu. Jadi zona-zona merah atau zona-zona oranye kabupaten yang dapat zona merah dan oranye siap-siaplah kalau kemudian fasilitas kesehatannya akan penuh dengan lonjakan kasus COVID pada bulan Juni nanti begitu, mau itu awal Juni maupun itu pertengahan Juni. Kemudian Lampung saja baru dilewati orang-orang mudik saja kapasitas pelayanannya udah penuh. Bayangkan Provinsi Lampung, terutama Lampung Selatan nih, Kabupaten Lampung Selatan begitu dilampaui orang-orang mudik yang kena COVID, orang yang mudik kena COVID dirawat di Lampung Selatan, kemudian fasilitas pelayanannya sudah penuh. Jadi orang Tegal yang dilampaui orang-orang mudik kemudian sudah penuh sekarang begitu. Jadi saya melihat kapasitas pelayanan kesehatan di daerah beragam begitu. Ada yang punya sedikit kayak di Depok begitu, sedikit kapasitas pelayanannya. Kota Bogor lebih banyak di Depok, kemudian Kabupaten Kerawang sedikit juga, lebih sedikit dari Kota Bogor, kemudian Bekasi juga terbatas begitu, jadi sama dengan Kota Bogor. Jadi kalau dibayangkan kapasitas pelayanan kesehatannya, kalau terjadi ledakan seperti di India, saya tidak membayangkan ya, semua kabupaten tiba-tiba akan menyerah, kemudian membiarkan orang meninggal karena COVID, karena juga oksigennya akan terbatas. Itu yang saya takutkan begitu. Saya akan menangis melihat Indonesia seperti itu. Pak, artinya Jakarta belum layak ya Pak mendapatkan nilai terburuk tadi? Ya, tergantung indikatornya. Kalau kontak tracing yang dijadikan indikator utama, mungkin Jakarta jadi buruk begitu. Jadi saya belum tahu indikator yang digunakan. Jadi saya belum dapat menilai apakah Jakarta dapat nilai E, apa nilai D, nilai C, nilai B, nilai A begitu.
Jadi amat tergantung dari indikator yang digunakan. Pak, belum lama ini kan Anda sempat menitipkan pesan kepada Kepala BNPB yang baru terkait surveillance, tracing, dan juga tes. Nah, ini implementasinya sejauh ini di Indonesia seperti apa, Pak? Ya, jadi implementasi surveillance di Indonesia menurut saya jangan jadikan kabupaten atau kota atau provinsi berlomba-lomba untuk menjadi hijau dengan cara yang tidak benar. Semua data harus benar, sebaik itu jumlah kasus. Jadi indikator epidemiologi, indikator public health intervention, kemudian indikator Vaskes. Jadi 3 indikator itu disatukan menjadi indikator zonasi. Nah, menurut saya sih tidak tepat. Harusnya indikator epidemiologi saja yang dijadikan zonasi. Itu susah sekali kalau indikator itu digabungkan begitu, Mbak. Baik. Artinya memang minimnya tracing ini juga berpengaruh ya Pak terhadap pendataan, dan kalau kita lihat rilis dari Pandemic Talk menyatakan kalau ternyata pada saat tanggal merah sendiri ini penilaian ataupun juga pendataan dari lab PCR ini hanya dilakukan sekitar 52%. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya indikator tes sudah masuk di dalam indikator epidemiologi. Tapi sayangnya tidak melihat banyaknya tes begitu. Jadi berapa suspek yang dites begitu sudah dalam indikator epidemiologi dalam zonasi risiko oleh Satgas Nasional COVID. Kira-kira sudah masuk. Tapi indikator kontak tracing belum masuk begitu. Jadi saya menduga indikator yang digunakan dalam Kemenkes gitu yang akan dikembangkan dalam zonasi yang berbeda adalah indikator proses. Indikator proses adalah indikator-indikator pada kontak tracing, jumlah tes, mungkin satunya adalah upaya-upaya social distancing begitu. Jadi saya menduga, tapi saya belum tahu pastinya begitu, Mbak. Baik, pertanyaan terakhir Pak dari saya, ini kalau kita lihat program Work from Bali, di mana pemerintah nantinya akan mengirimkan ataupun juga menempatkan 25% ASN ini untuk bekerja dari Bali. Selain itu juga travel bubble mulai dibuka di kuartal ketiga nanti. Tanggapan Anda seperti apa nih Pak? Jadi itu berbeda ya antara kemudian penyebaran dengan penularan. Jadi kalau penyebaran ya pasti akan terjadi. Begitu orang traveling, begitu orang mobile, kemudian akan terjadi penyebaran. Apalagi penyebaran varian baru sudah banyak di Indonesia. Jadi menurut saya jangan lakukan itu. Jangan lakukan penyebaran ke Bali. Kalau Bali mau selamat dari bencana COVID-19. Sedangkan di Bali sendiri sudah cukup banyak begitu. Mau ditambah lagi dengan varian baru silakan. Jadi working from home from Bali itu adalah sesuatu yang tidak benar. Walaupun saya tidak mengatakan itu salah. Itu tidak benar dari sisi penyebaran COVID maupun penularan COVID. Dari sisi penularannya akan terjadi kerumunan-kerumunan di Bali begitu. Mau itu di airportnya akan terjadi kerumunan, mau itu di tempat belanja akan terjadi kerumunan, mau itu di tempat wisata maupun di hotel di Bali akan terjadi kerumunan. Walaupun ya, misalnya terjadi peningkatan saja di hotel, di Padang terjadi klaster hotel begitu. Apalagi ini semua ASN akan dimobilisasi ke Bali. Jadi menurut saya tidak tepat kita bicara pemulihan ekonomi lewat sektor wisata dengan cara dipaksakan. Mari kita berpikir cara yang lebih baik, lebih sehat, lebih tidak menularkan COVID-19. Mari kita berbicara dua sisi. Ada sisi ekonomiknya, ada sisi penularan COVID-nya atau pencegahan COVID. Jadi kalau kita mau bicara pemulihan ekonomi, kita bicara juga penularan COVID-nya begitu atau pencegahan COVID-nya. Jadi itu akan jadi sempurna begitu, Mbak.
Baik, memang berarti harus diprioritaskan untuk menyeimbangkan antara kesehatan dan juga ekonomi ya Pak, meski mungkin Betul, terobosan dari pemerintah dalam betul, Bali ataupun juga memajukan Bali dengan travel bubble, ini mungkin betul. dikatakan epidemiolog seperti Bapak kurang tepat karena akan menimbulkan mobilisasi yang akhirnya akan menimbulkan penularan yang begitu Kerumunan, masif, betul, terutama varian barunya. Begitu ya Pak Yunus ya? betul, Baik, betul. terima kasih banyak Pak Yunis untuk bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Antara 30 menit. Nanti mungkin ke depannya kita juga bisa bincang kembali jika nantinya ada kesempatan lagi mungkin ya Pak ya. Terima kasih banyak, Ya. luar biasa. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama dengan epidemiolog UI, yaitu Bapak Tri Yunis Miko Wahyono. Dan nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.